Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Salam dengan NIM 2402105000015. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal hasil kali dalam dari mata kuliah Aljabar Linear 2. Nah, di sini saya mendapatkan contoh soal nomor ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu misalkan W merupakan subruang dari R3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali tertimbang hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan 2U1V1 tambah U2V2 tambah 3U3V3 dengan vektor U, vektor F merupakan elemen dari W. Buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam yang memenuhi 4 aksioma. Jawab misalkan vektor U, vektor V, vektor W merupakan elemen W, maka yang pertama hasil kali dalam U, hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan 2U1V1 tambah U2V2 tambah 3U3V3. Nah, di sini U dan V itu ditukar posisinya sehingga menjadi 2V1U1 tambah V2U2 tambah 3V3U2 U3. Maka vektor U, vektor V sama dengan vektor V, vektor U, sehingga terbukti simetris. Selanjutnya, yang kedua, vektor U tambah vektor V, vektor W sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, W1, W2, W3. Nah, di sini kita masukkan soalnya yaitu 2 U1 tambah V1 kali W1 tambah U2 tambah V2 kali W2 tambah 3 U3 tambah V3 kali W3. Nah, di sini U dan V dikalikan dengan W sehingga 2U1 kali W1 tambah 2V1 kali W1 tambah U2 W2 tambah V2 W2 tambah 3U3 W3 tambah 3V3 W3. Nah, selanjutnya diurutkan berdasarkan dari U ke V, sehingga didapatkan 2U1W1 tambah 2 ditambah U2 W2 tambah 3U3 W3 tambah 2V1W1 tambah V2 W2 tambah 3V3 W3. Maka aksioma yang kedua ini terbukti bersifat aditivitas. Nah, yang ketiga, untuk suatu skalar merupakan elemen bilangan real, maka di sini hasil kali dalam skalar vektor U, vektor V sama dengan KU1, KU2, KU3, V1, V2, V3. Nah, 2 kali U1 V3 di sini dimasukkan soalnya 2 dan dimasukkan berdasarkan dari KU1 lalu V1. Jadi 2KU1 V1 tambah KU2 V2 tambah 3KU3 V3. Lalu disesuaikan dengan skalar vektor U, vektor V sehingga K2U1 V1 tambah K-U2 V2 tambah K kali 3U3 V3. Maka ini juga bisa dibuktikan dan bersifat homogenitas. Nah, yang keempat, hasil kali dalam vektor U, vektor U sama dengan
2U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah 3U3 kuadrat. Nah, di sini sudah jelas bahwa semua suku bukan bilangan yang bernilai negatif, atau setiap entry setidaknya lebih atau sama dengan 0 untuk setiap elemen vektor U. Jadi jelas bahwa hasil kali dalam vektor U, vektor U pangkat 1/2 lebih dari 0 untuk setiap vektor U. Dan hasil kali dalam vektor U, vektor U sama dengan 0 jika vektor U sama dengan 0 maka sifat ini bisa disebut dengan sifat positivitas. Nah, di sini untuk vektor R2, hasil kali dalam U2, V2 sama dengan 3U1 V1 tambah 2U2 V2. Nah, di sini terdapat R2 yaitu 2 dimensi dan memiliki 2 komponen, yaitu 3U1 V1 tambah 2U2 V2. Oleh karena itu, R2 ini merupakan hasil kali dalam dari soal tersebut. Untuk contoh soal ketiga, selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, di sini diketahui A sama dengan akar 3, 0, 0, akar 2. Hasil kali dalamnya adalah mengikuti rumus hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan V transpos kali A transpos kali A kali U. Di sini U, V sama dengan V1, V2. Di sini akar 3, 0, 0, akar 2, akar 3, 0, 0, akar 2, dan U1, U2. V1, V2 ini merupakan V transpos, dan ini merupakan A transpos, dan yang ini merupakan A, serta ini merupakan vektor U. Untuk mencari ini, kita menggunakan metode matriks, perkalian metode matriks, yaitu mengalihkan baris dengan kolom, sehingga akar 3 dikali akar 3 yaitu 3, 0 dikali 0 yaitu 0, 0 dikali 0 itu 0, dan akar 2 kali 2 yaitu 2. Sehingga di sini V1, V2, 3, 0, 0, 2, U1, U2, sehingga di sini dikalikan 3 dengan V1 dan 2 dengan V2, sehingga didapatkan 3U1 V1 tambah 2U2 V2. Untuk soal contoh selanjutnya, yaitu tentukan sudut dua vektor U sama dengan 4,3, 1, min 2, dan V sama dengan min 2, 1, 2, 3. Nah, jawabannya di sini panjang U sama dengan akar 30, panjang V sama dengan akar 18, dan hasil kali dalam U dan V sama dengan min 9. Nah, di sini menggunakan metode cos theta, yaitu hasil kali dalam U, V dibagi menjadi panjang U dengan panjang V. Sehingga di sini minus 9 dibagi dengan akar 30 dan akar 18, sehingga menghasilkan nilai minus 3/2 akar 15. Kemudian dihitung sesuai dengan sudut dua vektor atau theta, sehingga hasilnya yaitu 1,97 radian. Selanjutnya contoh soal yang ketujuh, nomor 7. Misalkan W adalah superuang R5 yang direntangkan oleh vektor W1 sama dengan 2,2, min 1, 0,1, W2 sama dengan min 1, min 1,2, min 3,1,
W3 sama dengan 1,1, min 2,0, min 1, dan W4 sama dengan 0,0,1,1,1. Nah, temukan basis untuk pelengkap ortogonal W. Di sini terdapat jawabannya itu matriks baris yang dibentuk oleh VA. Untuk baris pertama dimasukkan nilai W1, untuk baris yang kedua dimasukkan nilai W2, baris ketiga dimasukkan W3, baris keempat dimasukkan baris W4 ya. Selanjutnya, digunakan metode Gauss-Jordan untuk menghasilkan hasil dari X1, X2, X3, X4, dan X5. Sehingga di sini min 1, 1, 0, 0, 0 dikali dengan S, ditambah dengan min 1, 0, min 1, 0, 1 dikali dengan T. Karena ruang 0A adalah pelengkap ortogonal A dan didapatkan V1 sama dengan min 1, 1, 0, 0, 0, dan V2 sama dengan min 1, 0, min 1, 0, 1, maka basis pelengkap ortogonal W adalah V1 sama dengan min 1, 1,0, 0, dan V2 sama dengan min 1,0,1,0,1. Selanjutnya, untuk contoh soal yang terakhir, yang 9. Seperti contoh sebelumnya, temukan norma U sama dengan 1,1,1 menggunakan teorema 6,3,2A. Sini terdapat dua cara. Yang pertama menggunakan cara biasa, yaitu panjang U sama dengan U kali U, pangkat 1/2 sama dengan akar 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2, maka hasilnya adalah akar 3. Nah, jika menggunakan metode teorema, maka di sini dikali S atau basis sama dengan 1, min 1/5,7/5 sama dengan panjang U sama dengan akar 1/2 tambah min 1/2 kuadrat tambah 7/5 kuadrat sama dengan akar 75/25 sama dengan akar 3. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa hasil cara biasa dan teorema memiliki hasil yang sama, hanya saja cara mencari nilainya itu yang berbeda. Baik, itulah tadi penjelasan dari contoh soal hasil kali dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.